Kadang kita lupa bahwa hidup bukanlah tentang berapa banyak orang yang tetap berada di sisi kita, melainkan tentang seberapa teguh kita menjaga arah langkah kita. Dalam kesunyian pagi, saat dunia masih terlelap, saya sering merenung seberapa sering kita membiarkan orang lain menentukan arah kebahagiaan kita, hingga lupa bahwa yang sesungguhnya perlu kita lindungi adalah jati diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kedamaian batin tidak datang dari orang lain, melainkan dari kemampuan kita menerima apa yang berada di luar kendali dan memelihara apa yang berada dalam kendali kita. Tidak mudah melepaskan, terutama ketika hati dan sejarah menahan kita. Namun, terkadang melepaskan bukan tanda kekalahan. Ia adalah keberanian untuk tetap setia pada kompas batin, agar kita tidak tersesat dalam arus opini, tuntutan, atau ekspektasi orang lain. Disinilah kita belajar satu hal penting. Kehilangan seseorang yang tidak sejalan bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan ruang untuk menemukan kembali arah hidup yang sejati. Ada kalanya saya bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu sulit untuk melepaskan seseorang yang sebenarnya tidak lagi memiliki tempat sehat dalam perjalanan hidup saya. Dalam lingkungan modern yang penuh dengan tuntutan produktivitas, kebisingan digital, dan standar-standar kebahagiaan yang terus berubah, saya justru sering menemukan diri terjebak dalam hubungan pertemanan yang melelahkan secara emosional. Hubungan yang seharusnya menjadi ruang aman, namun perlahan berubah menjadi beban yang menggerus ketenangan batin. Saya sadar bahwa tidak semua bentuk kedekatan patut dipertahankan, terlebih ketika hubungan itu mengorbankan kesehatan mental saya sendiri. Ada orang-orang yang hadir bukan untuk tumbuh bersama, tetapi untuk menarik saya mundur tanpa saya sadari. Mereka mungkin tidak berniat buruk, tetapi kehadiran mereka membuat pikiran saya semakin penuh, langkah saya semakin ragu, dan kepercayaan diri saya perlahan terkikis. Dalam hubungan seperti itu, saya belajar bahwa loyalitas tanpa batas justru dapat berubah menjadi racun yang halus. Saya tetap bertahan, bukan karena hubungan itu sehat, melainkan karena saya takut terlihat seperti seseorang yang mudah melepaskan. Namun, hidup mengajarkan saya bahwa menanggung kesedihan dayam-dayam demi mempertahankan hubungan yang tidak lagi sejalan adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri dalam dunia hari ini. Kesehatan mental bukan hanya topik diskusi, melainkan kebutuhan dasar yang harus dilindungi. Saya menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dapat saya beli, dan tidak semua orang layak ditempatkan sedekat itu dengan ruang pribadi saya. Melepaskan orang-orang yang bersifat toksik bukan tindakan egois, melainkan keputusan yang matang, sebuah pilihan untuk menjaga keutuhan diri. Saya tidak dapat terus menyesuaikan langkah hanya untuk memuaskan ekspektasi yang tidak pernah saya sepakati. Lambat laun, saya memahami bahwa hidup bukan tentang berapa banyak orang yang saya pertahankan, melainkan siapa saja yang mampu berjalan bersama tanpa saling menjatuhkan. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan setelah keberanian untuk berkata cukup. Dan dari keberanian itu, saya belajar satu hal penting. Terkadang kehilangan orang tertentu justru berarti menemukan kembali arah yang selama ini kabur oleh kehadiran mereka. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah bentuk penghargaan tertinggi pada diri sendiri. Ada satu hal yang semakin sering saya renungkan dalam kehidupan modern ini. Betapa mudahnya kita terseret oleh ilusi kebahagiaan yang diciptakan media sosial. Tidak jarang saya melihat diri saya atau orang-orang di sekitar saya berusaha menampilkan kehidupan yang tampak sempurna di hadapan publik digital. Seolah-olah segala sesuatu harus terlihat harmonis, teratur,
dan membahagiakan. Namun, kenyataannya, tidak semua hal yang tampak indah di layar mampu menjaga ketenangan batin di dunia nyata. Ada hubungan-hubungan baik, pertemanan, maupun romantis yang saya pertahankan hanya karena ingin menjaga citra, bukan karena hubungan itu benar-benar sehat, melainkan karena saya enggan menerima bahwa ada bagian hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Saya merasa perlu mempertahankan kedekatan yang melelahkan hanya demi menghindari pertanyaan atau penilaian. Betapa ironisnya ketika keinginan untuk diterima justru membuat saya menjauh dari diri saya sendiri. Media sosial menciptakan ruang perbandingan tanpa akhir. Setiap momen yang dibagikan orang lain seakan menjadi standar yang harus saya lampaui. Dan dalam upaya itu, saya pernah menahan diri untuk tidak melepaskan hubungan yang sudah lama kehilangan makna. Saya takut dianggap gagal, dianggap tidak mampu mempertahankan sesuatu yang tampaknya begitu mudah dilakukan oleh orang lain. Padahal yang saya pertahankan bukan kebahagiaan, melainkan citra semu yang saya bangun agar terlihat baik-baik saja dalam keheningan. Saya mulai menyadari bahwa memaksakan sebuah hubungan demi penampilan hanyalah bentuk pengkhianatan terhadap kompas batin saya sendiri. Saya membiarkan diri tersesat dalam opini dan reaksi publik yang bahkan tidak mengenal saya secara utuh. Saya mengorbankan keaslian diri demi memperoleh validasi dari orang-orang yang hanya hadir sebagai angka di layar. Betapa banyak waktu yang saya buang untuk merawat sesuatu yang sebenarnya telah kehilangan arah. Sejak lama, saya akhirnya memahami bahwa hidup tidak semestinya dipandu oleh ketakutan akan bagaimana saya terlihat, melainkan oleh bagaimana saya merasa. Ada ketenangan yang tidak dapat saya peroleh hanya dengan mengumpulkan likes atau komentar manis. Ketika saya mulai berani melepaskan hubungan yang tidak lagi memberi ruang bagi pertumbuhan, saya juga melepaskan tekanan untuk tampil sempurna. Dan melalui proses itu, saya menemukan bahwa melepaskan seseorang yang tidak sejalan jauh lebih menenteramkan daripada mempertahankan hubungan yang hanya hidup dalam layar, namun mati dalam hati. Media sosial mungkin bisa menipu pandangan orang lain, tetapi ia tidak pernah mampu menipu arah yang ingin dituju oleh jiwa saya pada Tidak ada citra yang lebih berharga daripada kejujuran pada diri sendiri. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika saya harus menatap kenyataan bahwa tidak semua orang yang saya temui ditakdirkan untuk berjalan hingga akhir bersama saya. Seiring berjalannya waktu, saya memahami bahwa nilai-nilai yang saya pegang dan visi masa depan yang saya rancang tidak selalu selaras dengan orang-orang yang pernah saya anggap penting. Pada mulanya, saya mencoba mengabaikan perbedaan itu. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa selama ada rasa sayang, kedekatan, atau sejarah bersama, segalanya bisa disatukan. Namun, perlahan saya menyadari bahwa memaksakan keselarasan yang tidak pernah benar-benar ada hanyalah cara lain untuk menunda kehilangan arah dalam hubungan, baik pertemanan maupun percintaan. Saya sering memaksakan kompromi yang melebihi batas wajar. Saya merubah kebiasaan, menekan pendapat, bahkan mengorbankan aspirasi pribadi, berharap kesenjangan itu dapat mengecil. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin saya berusaha mengikuti langkah orang lain, semakin jauh saya melangkah dari jalur yang sebenarnya ingin saya tempuh. Ada bentuk kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan yang timbul dari upaya menyatukan dua visi yang sejatinya bergerak ke arah berlawanan. Saya mulai bertanya, apakah sebuah hubungan layak dipertahankan jika ia menuntut saya meninggalkan mimpi saya sendiri? Dunia modern menempatkan ambisi sebagai bagian penting dari identitas. Kita berjuang keras
membangun masa depan yang stabil baik, secara emosional, finansial, maupun intelektual. Maka tidak logis jika dalam proses itu, saya justru mempertahankan seseorang yang menghalangi perkembangan saya, atau bahkan memancing keraguan terhadap langkah yang ingin saya ambil. Saya akhirnya mengerti bahwa perbedaan nilai bukan sekadar masalah kecil yang bisa diredam oleh kasih sayang. Nilai menentukan cara seseorang mengambil keputusan, menghadapi tantangan, serta melihat arti dari hidup itu sendiri. Ketika dua orang tidak lagi berdiri di atas landasan nilai yang sama, hubungan itu perlahan kehilangan fondasinya. Dan ketika visi masa depan tidak searah, salah satu pihak pasti harus menahan diri atau memutar langkah. Pada akhirnya, salah satunya akan tersesat. Menerima kenyataan tersebut tidak pernah mudah. Ada luka yang muncul, seakan saya kehilangan sesuatu yang penting. Namun ketika saya menelisik lebih dalam, saya menyadari bahwa yang hilang bukanlah masa depan saya, melainkan seseorang yang tidak pernah benar-benar dapat menempuh jalan itu bersama saya. Kehilangan seperti itu bukan kerugian, melainkan penataan ulang prioritas hidup. Perpisahan kadang menjadi gerbang menuju kejelasan. Memilih berjalan sendiri pada jalur yang saya yakini jauh lebih terhormat daripada mempertahankan kebersamaan yang terus menarik saya menjauh dari tujuan. Dan dari proses itu, saya belajar bahwa kehilangan orang yang tidak sejalan jauh lebih baik daripada kehilangan arah yang selama ini saya bangun dengan penuh keyakinan. Saya tidak lagi merasa bersalah. Saya hanya memilih untuk setia pada arah yang ingin saya capai. Ada sebuah perjalanan sunyi yang tidak dapat saya hindari, yakni perjalanan kembali untuk mengenali nilai diri sendiri. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang menuntut pencapaian tanpa henti, saya seringkali terseret ke dalam hubungan yang membuat saya lupa menghargai diri. Bukan karena saya tidak mampu berdiri sendiri, melainkan karena saya terlalu sibuk berusaha memenuhi harapan orang lain. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa kehilangan arah bukan hanya terjadi ketika orang lain menjauh. Terkadang, kehilangan arah justru berawal ketika saya menjauh dari diri saya sendiri. Ada masa ketika saya mengizinkan orang lain menentukan seberapa layak saya dihargai. Saya membiarkan diri percaya bahwa rasa diterima berasal dari kemampuan saya memenuhi keinginan mereka, bukan dari keberadaan saya yang utuh. Perlahan, saya berubah menjadi seseorang yang tidak lagi saya kenali, lebih sering menahan pendapat, lebih sering mengalah, lebih sering mengabaikan batasan pribadi. Dan ironisnya, semakin saya berusaha menyenangkan orang lain, semakin jauh mereka menarik saya dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam hubungan seperti itu, saya merasa terus-menerus diuji. Bukan diuji untuk menjadi lebih baik, tetapi diuji seberapa banyak saya dapat bertahan meski tidak diperlakukan dengan layak. Bentuk perhatian yang saya terima tidak sebanding dengan energi yang saya keluarkan. Ada ketidakadilan halus yang saya biarkan terus berlangsung hanya karena saya takut dianggap lemah jika memilih pergi. Padahal bertahan dalam hubungan yang meremehkan diri sendiri bukanlah tanda kekuatan. Itu adalah tanda bahwa saya belum benar-benar memahami nilai diri saya. Perlahan, saya mulai mengajukan pertanyaan yang sederhana, namun sangat penting. Apakah saya menghargai diri saya sendiri? Jawabannya tidak selalu mudah diterima. Saya harus mengakui bahwa saya telah lama menunda keputusan penting hanya karena saya tidak ingin mengecewakan orang lain. Saya menahan luka dengan alasan menjaga hubungan, padahal hubungan itu sendiri tidak menjaga saya. Saya berusaha bertahan karena saya takut kehilangan seseorang, tetapi saya lupa bahwa penyebab sesungguhnya dari kegelisahan saya adalah kehilangan penghargaan terhadap diri. Kini, saya mengerti bahwa menghargai diri bukanlah bentuk kesombongan, melainkan
fondasi dari kehidupan yang sehat. Menghargai diri berarti berani menetapkan batasan, berani menolak diperlakukan dengan cara yang merusak, dan berani melepaskan orang yang tidak mampu menghargai keberadaan saya. Ada ketenangan yang hadir ketika saya akhirnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas tanpa merasa bersalah pada akhirnya. Kehilangan orang yang tidak menghargai saya tidak pernah menjadi kerugian. Yang menjadi kerugian adalah ketika saya terlalu lama bertahan hingga lupa bahwa diri sendiri layak diperlakukan dengan baik. Dari proses ini, saya belajar bahwa penghargaan diri adalah kompas yang tidak boleh saya abaikan. Jika saya kehilangan kompas itu, saya akan kehilangan arah. Namun, jika saya menjaganya, maka kehilangan siapapun tidak akan menggoyahkan fondasi diri saya. Menghargai diri sendiri ternyata adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ada sebuah kesadaran yang tumbuh perlahan dalam diri saya, sebuah pengakuan yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya harus diterima. Lingkungan kerja tidak selalu menjadi ruang yang mendewasakan. Kadang ia justru menjelma menjadi tempat di mana saya kehilangan arah tanpa menyadarinya. Dalam dunia profesional modern yang semakin kompetitif, saya sempat berpikir bahwa bertahan adalah satu-satunya pilihan, bahwa loyalitas merupakan bukti dedikasi. Namun seiring waktu, saya melihat bahwa tidak semua bentuk ketekunan membawa saya pada perkembangan. Ada kalanya ketekunan justru berubah menjadi bentuk penahanan diri yang tidak sehat. Saya pernah berada dalam kondisi di mana langkah saya terasa berat setiap kali memasuki ruang kerja, bukan karena beban tugas yang terlalu banyak, melainkan karena atmosfer yang tidak lagi memberi ruang bagi pertumbuhan. Rekan-rekan yang tidak mendukung, atasan yang tidak mampu memberikan contoh, dan budaya kerja yang memuliakan kompetisi berlebihan tanpa memperhatikan manusia di balik angka-angka target. Dalam situasi seperti itu, saya mulai mempertanyakan, apakah bertahan di lingkungan itu benar-benar layak, atau justru hanya bentuk lain dari ketakutan saya menghadapi perubahan. Ada hubungan profesional yang meskipun tidak bersifat personal, dapat memengaruhi kedamaian batin. Interaksi yang dipenuhi intrik halus, komentar-komentar meremehkan, atau budaya saling menjatuhkan yang terbungkus dalam bahasa profesionalitas. Saya pernah menoleransi semua itu dengan alasan bahwa dunia kerja memang keras, bahwa saya harus menguatkan diri. Namun perlahan saya menyadari bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari kemampuan bertahan dalam lingkungan yang tidak sehat. Kadang kekuatan justru muncul dari keberanian untuk meninggalkan tempat yang tidak menghargai nilai dan kapasitas saya. Di era modern ini, banyak orang hidup dengan ambisi, tetapi juga banyak yang tersesat karena memaksa diri berada di tempat yang salah. Saya pun tidak berbeda. Saya khawatir kehilangan sumber penghasilan, kehilangan stabilitas, atau kehilangan reputasi. Namun belakangan, saya memahami bahwa kehilangan arah jauh lebih berbahaya daripada kehilangan posisi. Posisi dapat dicari kembali, reputasi dapat diperbaiki, tetapi arah hidup yang hilang tidak mudah ditemukan kembali. Saya mulai belajar bahwa lingkungan kerja seharusnya memberi ruang bagi pertumbuhan, bukan membuat saya ragu pada kompetensi diri. Saya layak berada di tempat yang memanusiakan saya, yang menghargai kontribusi, dan yang mendorong saya untuk terus berkembang tanpa merusak keseimbangan hidup. Jika sebuah tempat kerja gagal memberikan itu, maka melepaskannya bukan tindakan gegabah, melainkan langkah penuh kesadaran. Pada akhirnya, saya tidak lagi ingin memaksakan diri bertahan di tempat yang mengikis jati diri profesional saya. Saya memilih pergi bukan karena saya lemah, tetapi karena saya menghormati arah hidup yang ingin saya capai. Sebab dalam perjalanan panjang ini,
Kehilangan lingkungan kerja yang tidak sejalan jauh lebih baik daripada kehilangan prinsip dan tujuan yang ingin saya wujudkan. Melepaskan dalam konteks ini adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap masa depan saya sendiri. Ada sebuah kenyataan yang kerap saya abaikan dalam perjalanan hidup. Tidak semua hubungan cinta, betapapun indahnya pada awal pertemuan, akan membawa saya menuju tempat yang benar. Ada hubungan yang hadir sekadar untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk menetap. Namun seringkali saya justru bertahan terlalu lama, berharap perubahan akan datang, berharap keadaan akan membaik, dan berharap bahwa cinta saja cukup untuk mengatasi segalanya. Waktu kemudian membuktikan bahwa harapan tanpa arah hanya membuat saya kehilangan pijakan yang selama ini menjadi key quote saya. Saya pernah meyakini bahwa kedekatan emosional adalah alasan utama untuk tetap bersama, bahwa kenangan yang sudah dibangun selama bertahan-tahan adalah alasan yang cukup untuk mempertahankan hubungan. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari ada hal-hal yang lebih penting daripada sekadar tetap bersama, yakni pertumbuhan pribadi. Ketika hubungan cinta justru menjadi penghambat proses tumbuh, saya harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ini masih cinta atau hanya keterikatan yang tak lagi sehat? Ada masa ketika saya mengukur kebahagiaan berdasarkan kehadiran seseorang, bukan berdasarkan kebebasan saya menjadi diri sendiri. Saya perlahan menyesuaikan hidup mengikuti ritme yang bukan milik saya. Saya menahan mimpi tertentu karena tidak ingin memicu konflik, mengurangi ambisi demi menjaga suasana tetap tenang, dan meminimalkan kebutuhan diri agar pasangan saya tidak merasa terbebani. Dalam keheningan, saya menyadari bahwa cinta tidak seharusnya mengharuskan saya mengecilkan diri sendiri. Jika saya harus mengurangi jati diri agar hubungan dapat bertahan, maka hubungan itu sedang berjalan di jalur yang salah. Pertumbuhan pribadi adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Di dunia modern yang terus bergerak cepat, saya menyadari bahwa manusia dituntut untuk berkembang secara mental, emosional, bahkan intelektual. Namun terkadang, hubungan justru menahan saya untuk tidak melangkah lebih jauh. Ada pasangan yang merasa terancam dengan perkembangan saya. Ada pula yang tidak mampu berjalan sejajar karena enggan berubah. Pada akhirnya, saya harus memilih apakah saya akan setia pada hubungan atau pada masa depan saya sendiri. Keputusan untuk melepaskan cinta bukanlah bentuk kegagalan. Justru seringkali itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Saya harus mengakui bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus kehilangan diri sendiri. Saya tidak ingin lagi berada dalam hubungan yang membuat saya mengejar ketenangan semu, sementara hati saya terus bertanya-tanya, kemana arah hidup ini sebenarnya saya bawa. Saya ingin bertumbuh, dan saya ingin berjalan dengan seseorang yang mampu bertumbuh bersama. Dari semua ini, saya belajar bahwa kehilangan orang yang tidak lagi sejalan sebenarnya bukan kehilangan, itu adalah ruang yang dibebaskan agar saya dapat menemukan jati diri yang sempat terdesak oleh kompromi yang terlalu sering saya lakukan. Bahwa cinta yang sehat bukan tentang bertahan mati-matian, tetapi tentang memungkinkan kedua pihak tumbuh tanpa harus saling menghalangi. Pada akhirnya, saya memilih untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu, sebab saya tidak ingin suatu hari nanti menengok ke belakang dan menyadari bahwa yang hilang bukan hanya seseorang tetapi seluruh arah hidup yang pernah saya impikan. Melepaskan cinta yang menghambat adalah langkah awal untuk menemukan kembali jalan yang benar-benar ingin saya tuju. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya tidak benar-benar memahami batas antara ketergantungan emosional dan kedewasaan dalam hubungan. Awalnya, saya percaya bahwa kedekatan berarti saling membutuhkan secara total, bahwa semakin besar kebutuhan itu,
semakin kuat pula hubungan yang terjalin. Namun waktu membuktikan bahwa keyakinan semacam itu tidak selalu membawa saya pada hubungan yang sehat. Alih-alih tumbuh bersama, saya justru terperangkap dalam lingkaran emosional yang membuat saya kehilangan kemandirian serta arah yang selama ini saya bangun dengan penuh usaha ketergantungan. Emosional kerap datang dengan cara yang halus. Ia tidak muncul sebagai permintaan yang eksplisit, melainkan sebagai rasa takut kehilangan, sebagai kecemasan jika saya mulai berjalan dengan langkah yang lebih mandiri, atau bahkan sebagai kelembutan yang perlahan berubah menjadi keterikatan yang tidak sehat. Ada masanya saya merasa bersalah hanya karena ingin mengambil keputusan sendiri. Ada masa ketika saya menganggap wajar jika saya harus terus-menerus memastikan bahwa orang lain merasa aman dengan keberadaan saya. Meski keamanan itu dibayar dengan hilangnya ruang pribadi saya sendiri, di tengah dunia yang semakin individualistis, saya justru terjebak dalam hubungan yang membuat saya merasa tidak dapat berdiri tanpa sandaran. Saya mulai menyadari bahwa ketergantungan emosional tidak hanya membuat saya sulit bernapas, tetapi juga mengikis kemampuan saya untuk berpikir jernih. Ketika saya terlalu takut berjalan sendiri, saya menjadi bergantung pada persetujuan orang lain. Seolah-olah nilai diri saya hanya ada ketika mereka mengakuinya. Pada titik inilah saya benar-benar kehilangan arah. Bukan karena saya tidak tahu kemana ingin pergi, tetapi karena saya terlalu takut pergi tanpa seseorang yang selalu saya jadikan pegangan. Namun, perlahan-lahan, saya mulai menyadari bahwa ketakutan itu bukan berasal dari cinta, melainkan dari ketidakamanan yang tidak pernah saya hadapi. Saya mulai mengerti bahwa cinta yang sehat tidak menuntut ketergantungan total. Ia memberi ruang untuk mandiri, memberi izin untuk tumbuh, dan tidak merasa terancam ketika saya mengambil langkah sendiri. Kemandirian emosional adalah bagian penting dari kedewasaan, sebuah kemampuan untuk tetap utuh meskipun tidak selalu disangga oleh kehadiran orang lain. Saya pun mulai belajar melepaskan keterikatan yang tidak lagi sehat. Bukan berarti saya menolak kedekatan, tetapi saya tidak ingin lagi menjadikan orang lain sebagai pusat dari kestabilan emosional saya. Saya ingin memiliki kekuatan untuk berdiri tegak, bahkan ketika tidak ada yang mendampingi. Dalam proses itu, saya menyadari bahwa ada orang yang tidak mampu menerima pertumbuhan tersebut. Mereka menginginkan saya tetap bergantung, tetap membutuhkan, tetap menomorsatukan mereka di atas diri saya sendiri. Dan ketika saya mulai mengambil jarak demi menyelamatkan jati diri, mereka menjauh. Saat itulah saya belajar salah satu pelajaran paling penting dalam hidup. Kehilangan orang yang tidak siap menerima kemandirian saya jauh lebih baik daripada kehilangan kemampuan untuk menjadi diri sendiri. Ketika saya berani berdiri, saya tidak kehilangan arah, justru saya menemukannya kembali. Karena pada akhirnya, membangun kemandirian bukanlah bentuk meninggalkan, tetapi bentuk kembali kepada diri yang selama ini tertunda. Ada satu fase dalam hidup saya yang begitu sunyi, namun penuh gejolak di dalamnya fase ketika saya mulai mempertanyakan, apakah ketidaknyamanan yang saya rasakan dalam suatu hubungan benar-benar hal yang wajar, atau justru tanda bahwa ada manipulasi yang tersembunyi di baliknya. Gaslighting dan manipulasi emosional, dua hal yang pada mulanya tidak saya sadari, ternyata telah lama bekerja pelen-pelen merusak rasa percaya diri saya. Dan yang lebih menyakitkan, saya tidak langsung mengenalinya, karena semua itu tersamar dalam bentuk perhatian yang kelihatannya tulus. Pada mulanya, saya hanya menganggap semua itu sebagai miskomunikasi kecil. Ketika saya menyampaikan ketidaknyamanan, saya justru dipertanyakan kembali, benarkah itu terjadi? Atau mungkin kamu terlalu sensitif? Saya mulai meragukan
ingatan, perasaan, bahkan penilaian saya sendiri. Perlahan, saya belajar menahan diri dari mengungkapkan opini, bukan karena saya tidak memilikinya, tetapi karena saya takut dianggap berlebihan. Dalam kesunyian itu, saya kehilangan sebagian dari kepercayaan diri saya. Sedikit demi sedikit, manipulasi memiliki cara halus untuk membuat seseorang merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Ada kalanya, saya mencoba menarik garis batas. Namun seketika saya dibuat merasa berdosa, seolah tindakan menjaga diri sendiri adalah bentuk pengkhianatan. Saya mulai mengingat kembali bagaimana saya secara tidak sadar memohon pengertian. Meski sebenarnya sayalah yang membutuhkan perlindungan. Saya mencoba menyeimbangkan hubungan, padahal keseimbangan itu tidak pernah benar-benar ada. Saya hanya berusaha menumpuk kewajaran pada sesuatu yang pada dasarnya tidak wajar. Dalam dunia modern yang semakin terbuka membicarakan kesehatan mental, ironisnya, saya justru terjebak dalam hubungan yang membuat saya meragukan kesehatan batin sendiri. Saya hidup dalam keraguan yang terus bergulir, sebuah pola yang membuat saya lupa bahwa kelemah lembutan dan perhatian tidak seharusnya datang dengan maksud mengendalikan. Ketika seseorang menggunakan ketakutan dan keraguan saya untuk memastikan saya tetap tinggal, itu bukan cinta, itu adalah kekuasaan. Suatu ketika, dalam momen keheningan yang jarang saya miliki, saya mulai bertanya kepada diri sendiri, kapan terakhir kali saya merasa menjadi diri saya sepenuhnya? Pertanyaan itu membawa saya pada kesadaran yang menyakitkan, bahwa saya telah lama kehilangan arah. Saya bukan lagi pribadi yang berani bersuara. Saya bukan lagi seseorang yang percaya pada penilaiannya sendiri. Sebagai gantinya, saya menjadi cangkang dari diri yang dulu kuat, menjadikan persetujuan orang lain sebagai satu-satunya tolok ukur ketenangan. Namun, kesadaran itu juga menjadi awal dari kebangkitan. Saya mulai memahami bahwa melepaskan orang yang memanipulasi bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah tindakan penyelamatan. Saya harus meninggalkan hubungan itu bukan karena saya lemah, tetapi justru karena saya akhirnya cukup kuat untuk tidak lagi menerima perlakuan yang merusak. Saya tidak bisa membiarkan diri terus tersesat dalam labirin manipulasi yang dibuat orang lain hanya demi mengamankan posisinya dalam hidup saya. Keputusan untuk pergi tidak datang dengan mudah. Ada luka yang tertinggal, ada rasa kehilangan yang nyata, tetapi kehilangan tersebut lebih ringan dibandingkan kehilangan jati diri yang selama ini hampir saya selesaikan. Saya akhirnya menyadari bahwa lebih baik kehilangan seseorang yang mengaburkan pandangan saya tentang kebenaran daripada kehilangan kemampuan untuk mempercayai diri sendiri. Pada akhirnya, memilih diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Itu adalah langkah yang diperlukan untuk kembali menemukan arah yang pernah hilang. Saya berhak untuk berjalan maju tanpa bayangan manipulasi menyelimuti langkah saya. Saya berhak untuk kembali utuh. Ada satu kenyataan yang kerap saya abaikan, namun kini terasa sangat jelas. Menjadi diri sendiri tidak selalu mudah, terutama dalam hubungan atau lingkungan yang menuntut penyesuaian. Selama bertahan-tahan, saya belajar menyesuaikan diri, mengubah sikap, menahan pendapat, bahkan menutupi perasaan hanya agar diterima. Saya berpikir bahwa fleksibilitas adalah tanda kedewasaan, bahwa kompromi adalah bukti kasih sayang atau loyalitas. Namun, perlahan saya menyadari bahwa ketika penyesuaian itu terus mengikis jati diri, ia bukan lagi kompromi, tetapi penghilangan diri sendiri. Di dunia modern yang serba terbuka dan penuh perbandingan, tekanan untuk terlihat selaras sangat kuat. Saya menemukan diri saya menukar keaslian dengan kenyamanan sosial, menyembunyikan opini asli agar tidak menyinggung, menekan hasrat pribadi
agar tidak berbeda, atau bahkan berpura-pura setuju demi menjaga hubungan tetap harmonis. Awalnya terasa ringan, namun lama-kelamaan beban itu menjadi begitu nyata. Saya mulai merasa asing dengan diri sendiri, seolah-olah saya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk menjalani kehidupan saya sendiri. Saya pernah berpikir bahwa orang yang peduli akan menerima saya, bahkan jika saya berbeda. Namun pengalaman mengajarkan bahwa tidak semua orang siap menerima keaslian seseorang. Ada yang hanya nyaman ketika saya menjadi versi yang mudah dikontrol, mudah diprediksi, dan mudah memenuhi standar mereka. Ketika saya mulai menolak untuk terus menyesuaikan diri, reaksi mereka kadang mengejutkan. Tidak ada penerimaan, hanya pertentangan atau ketidaknyamanan. Saat itu, saya menyadari betapa pentingnya untuk tidak mengorbankan jati diri demi diterima. Menjadi autentik bukanlah tentang keras kepala atau menutup diri dari kompromi. Ini tentang memiliki batasan yang jelas. Kapan saya bisa menyesuaikan diri dengan cara yang sehat, dan kapan saya harus menegaskan bahwa saya adalah siapa saya. Ada kekuatan dalam kejujuran terhadap diri sendiri, kekuatan yang tidak mudah tergoyahkan oleh penolakan orang lain atau tekanan sosial. Ketika saya mulai berjalan dengan versi diri yang asli, saya menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kesepakatan palsu atau penerimaan semu. Namun, proses itu juga menuntut keberanian untuk melepaskan orang-orang yang tidak mampu menerima saya apa adanya. Kehilangan mereka memang menyakitkan, tetapi kehilangan diri sendiri lebih berbahaya. Saya belajar bahwa hubungan yang sehat bukan tentang kesamaan mutlak, tetapi tentang saling menghormati keaslian masing-masing. Jika seseorang hanya hadir ketika saya menyesuaikan diri, maka hubungan itu tidak lagi sejalan dengan arah hidup yang ingin saya tempuh. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa menjadi diri sendiri adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hidup yang saya jalani. Lebih baik kehilangan orang yang tidak dapat menerima keaslian saya daripada terus kehilangan arah karena harus menjadi seseorang yang bukan diri saya. Saya memilih untuk berjalan dengan integritas, dengan jati diri yang utuh, dan dengan keberanian yang lahir dari pemahaman bahwa hidup yang sejati hanya mungkin dijalani ketika saya berani menjadi diri saya sendiri tanpa kompromi yang mengikis esensi saya dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntutan. Saya sering dihadapkan pada satu pertanyaan yang sederhana namun sulit. Apa yang benar-benar layak diperjuangkan? Setiap hari, saya harus memilih antara pekerjaan yang menuntut, hubungan yang menekan, aspirasi pribadi, dan ekspektasi sosial yang tak pernah berhenti muncul. Saya mencoba mempertahankan semuanya sekaligus, berpikir bahwa berjuang untuk semua hal akan membuat hidup lebih berarti. Namun, pengalaman mengajarkan bahwa mempertahankan segala sesuatu bukanlah tanda kekuatan. Justru itu bisa menjadi jalan paling cepat untuk kehilangan arah. Ada orang-orang, bahkan yang sangat saya sayangi, yang tidak sejalan dengan prioritas yang saya tetapkan untuk diri sendiri. Mereka menuntut perhatian, memaksa waktu, atau menuntut saya menyesuaikan diri hingga langkah saya terasa terhambat. Di awal, saya merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu egois jika memilih fokus pada tujuan saya sendiri? Namun, kemudian saya menyadari bahwa egoisme yang menyesatkan hanyalah ilusi yang muncul ketika saya lupa membedakan antara mempertahankan hubungan dan mempertahankan arah hidup. Prioritas hidup bukan sekadar daftar hal yang ingin dicapai. Ia adalah kompas yang memberi arah pada energi, waktu, dan keputusan saya. Ketika seseorang
atau sesuatu menghalangi arah itu. Saya mulai menyadari bahwa mempertahankan mereka bukanlah tindakan cinta atau loyalitas, melainkan bentuk pengorbanan yang sia-sia. Saya tidak bisa terus berjalan sambil membawa beban yang bukan untuk saya pikul. Ada saatnya melepaskan, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya cukup kuat untuk memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan nilai dan visi saya. Dalam dunia yang serba kompetitif ini, banyak orang mengira bahwa kehilangan orang berarti kekalahan. Saya pun pernah berpikir begitu. Namun, kenyataannya berbeda. Kehilangan orang yang tidak sejalan justru membuka ruang bagi pertumbuhan, memberi kebebasan untuk menentukan langkah tanpa kompromi yang merugikan, dan memungkinkan saya tetap setia pada arah yang saya yakini. Saya belajar bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan untuk tetap bermakna. Sebaliknya, terkadang makna itu muncul ketika saya berani menempatkan diri dan prioritas saya pada posisi yang utama. Keputusan untuk melepaskan orang yang tidak sejalan bukanlah sekadar tentang kehilangan, ia tentang penataan ulang hidup. Setiap langkah yang saya ambil menjadi lebih jelas, setiap keputusan yang saya buat menjadi lebih mantap, dan setiap tujuan yang saya kejar menjadi lebih realistis. Saya menyadari bahwa kebahagiaan dan pencapaian bukan berasal dari mempertahankan semua orang di sekitar saya, tetapi dari menjaga konsistensi, langkah dan keselarasan dengan diri sendiri. Pada akarnya, saya memahami satu hal yang sangat sederhana, namun fundamental. Kehilangan orang yang tidak sejalan adalah bagian dari seni hidup yang bijaksana. Ia adalah keputusan yang lahir dari keberanian dan keteguhan hati. Dengan memilih prioritas dan menjaga arah hidup, saya tidak hanya melindungi mimpi dan tujuan, tetapi juga menghormati diri sendiri. Karena lebih baik kehilangan seseorang yang menahan saya daripada kehilangan arah yang telah saya perjuangkan dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa keberanian untuk memilih arah hidup sendiri lebih berharga daripada sekadar mempertahankan hubungan yang salah. Setiap langkah yang kita ambil dengan sadar adalah investasi pada ketenangan, batin dan integritas diri. Jika Anda menemukan inspirasi dari refleksi ini, bergabunglah dengan Senandika Filsafat Channel, motivasi yang menyalakan kesadaran diri melalui filsafat dan kisah hidup modern. Bersama, kita belajar untuk berdamai dengan kehilangan, menghargai diri, dan menemukan arah yang sejati. Langkah demi langkah, karena kadang melepaskan bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan diri yang utuh.